Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Stephen Henry Putrawansyah dari kelas MJ 1D reguler pagi. Pada video kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah sistem komputer, yakni mencoba dan menjelaskan beberapa teori dasar Linux. Langsung saja kita ke VirtualBox untuk menjalankan perintah-perintahnya. Nah, yang pertama itu ada perintah who ami atau whoami. Perintah ini digunakan untuk menampilkan nama user. Lalu yang kedua uname atau uname. Perintah ini untuk menampilkan sistem yang digunakan untuk dapat melihat nama dari inti sistem operasi yang digunakan. Lalu yang ketiga pwd, perintah untuk menampilkan lokasi direktori saat ini yang sedang aktif, yang sedang kita gunakan. Nah, lalu yang keempat cd, untuk menjelajahi file directory Linux. Untuk menampilkan file directory cd, kita juga harus menggunakan ls, merupakan perintah dasar Linux digunakan untuk melihat konten atau isi direktori tersebut. Lalu yang keenam ada mkdir, untuk membuat direktori baru. Anda bisa menggunakan perintah dasar Linux mkdir. Sebagai contoh, jika Anda mengetik mkdir musik, atau kita ganti menjadi mkdir bola, lalu tekan enter. Untuk melihatnya kita perlu menekan ls seperti yang perintah di nomor 5 tadi, yang sebelum ini. Tuh, kita bisa lihat ditambahkannya direktori atau file bola. Lalu kita ke nomor 7 rmdir. rmdir ini digunakan untuk menghapus direktori. Namun rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus direktori yang kosong. Seperti bola tadi, kita akan menghapus direktorinya. dir bola. Lalu kita tekan ls. Nah, bola sudah hilang, direktur bola sudah hilang ya. Lalu kita ke nomor 8 echo command. Echo command ini atau perintah echo ini untuk menampilkan teks di shell. Contoh menampilkan teks. Contoh, yang pertama awalnya itu kita harus membuat echo, lalu kata-kata yang ingin kita tampilkan. Contoh echo, kamu menang, selamat ya. Nah, kamu menang selamat ya akan muncul di bawahnya setelah kita tekan enter. Lalu ke nomor 9 hostname command. Hostname merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Dengan menambahkan -1 di akhir komen, alamat IP jaringan akan ditampilkan. Contoh seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, akan muncul network atau jaringan-jaringan yang tersedia. Lalu kita ke nomor 10, perintah date. Date digunakan untuk menampilkan hari, tanggal, bulan, tahun, jam pada hari itu. Hari Anda memasukkan perintah tersebut. Contoh seperti gini, date. Nah, akan muncul hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam. Lalu kita ke yang nomor 11, echo path. Perintah echo ini kita gunakan untuk menampilkan isi dari variable path dengan penulisan perintahnya seperti berikut. Nah, penulisan perintah seperti berikut. Variable path ini digunakan untuk menemukan lokasi dari perintah yang kita berikan ke sistem, sehingga setiap list direktori akan dicari ketika Anda menjalankan sebuah perintah. Lalu kita ke nomor 12 df
strip M. Untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system, gunakan perintah df. Laporan diberikan hadir dalam bentuk presentasi dalam satuan KB. Bila ingin melihat laporan berupa satuan megabyte, ketikkan df strip M, lalu tekan enter. Nah, begitu tampilannya. Lalu kita ke nomor 13, perintah du. Merupakan perintah dasar yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu direktori. Langsung saja kita peragakan sini du strip h. Nah, itu langsung muncul direktori atau file-file, seberapa banyak direktori file menggunakan penyimpanan di sini ya, atau space. Lalu ke nomor 14 yaitu ping. Ping berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Misal dengan menambahkan ping google.com. Komen akan mengecek apakah Anda sudah terhubung ke Google atau belum, dan juga mengukur waktu respons. Nah, berikut adalah tampilannya. Dia akan terus berjalan ke bawah, terus ke bawah. Oke. Baik, kita lalu ke nomor 15 yaitu widget atau WGET. Widget. Perintah dasar ini sangat berguna. Anda bahkan bisa mengunduh file dari internet dengan bantuan komen widget. Anda hanya perlu mengetikkan widget diikuti dengan link unduhannya. Saya mencontohkan di sini adalah widget ubuntu.com. Nah, berikut adalah tampilannya. Lalu kita ke top comment. Sebagai terminal yang setara dengan task manager di Windows, comment top akan menampilkan daftar proses sedang berlangsung dan beberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Nah, berikut adalah tampilannya. Top comment. Lalu kita ke nomor 17, perintah ke-17 yaitu lsGPU. Ditampilkan informasi tentang CPU atau prosesor komputer Anda. Ini untuk menampilkan tentang CPU atau prosesor komputer Anda. Langsung saja lsGPU, enter. Nah, ini adalah info tentang CPU atau prosesor komputer Anda. Lalu ke nomor 18, free strip M. Free strip M untuk mengetahui banyak jumlah RAM dan ruang swap yang digunakan. Gunakan perintah berikut: free strip M atau free strip G. Lalu ke lspci. Untuk melihat perangkat apa yang terhubung ke bus PCI, gunakan perintah lspci. Ketikkan perintah ini di sel lspci, maka akan ditampilkan informasi tentang perangkat yang terhubung ke board. lspci. Nah, sekarang kita ke perintah yang terakhir yaitu nomor 20, history. Nah, history ini adalah untuk menampilkan atau mengecek kembali komen-komen atau perintah-perintah yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, di sini ada sekitar 318 perintah yang sudah saya masukkan. Nah, segitu saja penjelasan saya tentang perintah dasar Linux. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.